Sama ketika kita melakukan uji dua proporsi, penyajian data yang terbaik ya, itu dilakukan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang saya akan membuat tabelnya. Jadi tabel yang akan saya buat itu terdiri dari 3 kolom ya, karena kita ada tiga kategori ya. Jadi kategori single, kategori leading, dan kategori following. Nah, terus saya akan bikin dua baris, yaitu baris pertama itu baris yang melakukan stop, ini baris yang tidak stop. Nah, tercatat ada 176 mobil yang datang ke perempatan tersebut tuh sendirian gitu ya. Dan kemudian tercatat ada 42 mobil yang datang ke perempatan tersebut itu bersama-sama dengan mobil lain, dan posisi mobil tersebut dia tuh ada di depan. Kemudian di selanjutnya tercatat ada 98 mobil yang datang ke perempatan tersebut bersama-sama dengan mobil lain, dan dia itu mengikuti ya, posisinya dia mengikuti. Dan dari 176 datang yang single, ternyata ada 151 yang berhenti selama 3 detik ya, dan sisanya dia tidak berhenti. Sementara di mobil yang leading ada 38 yang berhenti dan sisanya tidak berhenti, dan terakhir ketika dia following ternyata dia ada 76 mobil yang berhenti dan sisanya nih 22 tidak berhenti ya, dia langsung jalan aja gitu. Nah, ketika kita melihat data ini mungkin tidak terlalu kelihatan proporsi mana sih yang peluang stopnya itu lebih tinggi gitu ya. Untuk itu saya akan bikin tabel yang sama, tapi yang isinya itu bukan jumlah mobilnya tetapi proporsinya ya gitu ya. Jadi di sini saya stop sama tidak stop, single, kolom pertama sama single, leading sama following. Nah, kemudian saya akan hitung proporsinya ya. Berarti di sini ada 151 per 176, nah, kurang lebih itu adalah 85,8%. Ya, cukup bagus sih sebenarnya. 25 per 176 ini kurang lebih 14,2%. Ya. Jadi ketika mobil itu datang sendirian, jadi peluang dia berhentinya itu sekitar 85,8%. Sementara kalau dia leading, ini sekitar 90,5%. Dan ini adalah 9,5. Dan terakhir, ini sekitar 77,6%. Nah, semoga cukup jelas ya ini. Saya dapatkan data ini dari mana. Nah, dari persentasenya kelihatan nih, oh berarti kalau dari data sampel, peluang mau suatu mobil itu berhenti di perempatan itu paling tinggi itu ketika mobil tersebut tuh leading. Ya, keduanya single dan terakhirnya itu following gitu ya. Jadi ketika mobil itu tersebut following, dia lebih kemungkinan lebih nggak berhentinya itu lebih besar dibanding posisi mobil yang lain. Nah, kita ingin menyelidiki apakah perbedaan ini tuh terjadi karena kebetulan belaka atau memang memang posisi mobil tuh mempengaruhi peluang seseorang atau suatu mobil itu berhenti. Ya. Nah, semoga cukup jelas tabel yang sudah saya susun ini. Selain dalam tabel, kita juga bisa menyajikan data-data yang kita punya itu dalam bentuk visualisasi grafik. Nah, di sini karena data kita itu merupakan data categorical, nah visualisasi yang paling baik untuk merepresentasikan data categorical itu adalah dalam bentuk diagram batang seperti pada gambar ini. Ya. Nah, di sini warna kuning itu menyatakan proporsi yang tidak berhenti ini. Nah, kelihatan yang paling besar warna kuningnya itu adalah yang ketika dia following, sementara yang warna biru itu ketika dia melakukan stop di perempatan ya. Ya, kalau kita isi angka ya ini berarti sekitar 85,8%, ini 90,5%, dan ini adalah 77,6%. Nah, ini adalah cara yang lain selain menulis data kita dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk grafik itu seperti ini.
tahap selanjutnya yaitu tahap inferensi. Di sini kita akan mau melakukan pengujian statistika ya. Jadi kita harus mendefine atau mendefinisikan H0-nya itu apa dan hipotesis alternatifnya itu apa dalam kata-kata dulu. Nah, dalam kata-kata H0-nya itu adalah tidak ada asosiasi ya gitu. Jadi perbedaan itu terjadi karena kebetulan aja sih gitu. Jadi tidak ada asosiasi di antara posisi mobil dengan peluang mobil tersebut berhenti di persimpangan. Nah, sementara hipotesis alternatifnya berarti ada asosiasi antara posisi mobil dengan peluang mobil tersebut berhenti di persimpangan. Nah, selanjutnya saya ingin menulis H0 dan HA itu dalam simbol. Tapi sebelum menulis dalam simbol, di sini saya harus membedakan antara parameter dengan statistik ya, seperti biasa. Nah, parameter yang terlibat di dalam penelitian itu apa aja ya? Totalnya ada 3 ya, itu adalah PS, itu adalah peluang mobil berhenti saat mobil tersebut berjalan. Jadi di sini saya hapus. Jadi PS itu adalah peluang mobil berhenti saat mobil tersebut berjalan sendirian gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga punya PL ya dan PF ya. Jadi kalau PL itu adalah peluang mobil berhenti saat mobil tersebut leading ya, dan yang PF itu peluang mobil berhenti saat mobil tersebut following ya. Nah, ketiga parameter itu nilainya kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu nilai ketiga parameter ini tuh berapa gitu. Nah, yang kita bisa tahu itu adalah statistik ya. Nah, jadi ada 3 statistik, sama seperti parameter juga ada 3, berarti statistiknya itu ada 3, yaitu saya simbolkan dengan P topi S ya, P topi leading, dan P topi following ya. Nah, ini nilainya udah tahu ya, kita tadi kita udah tahu, yaitu adalah 151 per 176, yaitu adalah 85,8%, P topi leading itu 90,5%, dan P topi following itu 77,6%. Nah, nilai ini sudah kita dapatkan tadi lewat tabel yang tadi tuh. Nah, sekarang kita siap untuk menulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatif dalam simbol ya. Nah, sekarang kita akan menulis hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya dalam bentuk simbol. Nah, seperti yang kita sudah pernah bahas di awal video kuliah bab ini, yaitu hipotesis 0-nya itu ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Jadi P single sama dengan P leading sama dengan P following ya. Nah, dengan menulis bahwa P single, P leading sama P following itu semuanya sama, ini berarti kita mengatakan bahwa tidak ada asosiasi di antara posisi mobil dengan peluang mobil tersebut berhenti ya. Jadi kalau mereka sama semua berarti kan tidak ada asosiasi. Nah, terus alternatifnya tuh berarti setidaknya ada P yang berbeda ya. Nah, setidaknya ada 1 P, tapi kita nggak tahu yang P yang mana gitu, tapi setidaknya ada 1 yang berbeda gitu. Nah, kita ingin uji nih hipotesis ini, apakah H0-nya itu ditolak atau H0-nya itu belum bisa ditolak gitu ya. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya di mana kita akan melakukan strategi 3S ya, seperti biasa, statistik, simulation, dan strength of evidence. Nah, untuk statistiknya itu seperti apa? Nah, di sini agak sulit ya, karena kita punya 3 buah nilai ya, P single, kemudian P topi leading, dan P topi following. Nah, kita punya 3 nilai dan kita ingin mencari satu nilai yang bisa mewakili ketiga nilai ini dan bisa merepresentasikan situasi kita gitu. Nah, kalau diuji 2 proporsi, kita uji, misalkan kita punya P1 topi dan P2 topi ya. Nah, untuk melakukan simulasi kita tidak melihat P1 itu berapa, P2 berapa, tapi yang kita hitung tuh P1 topi dikurangin P2 topi kan ya. Nah, nilai ini yang merepresentasikan situasi kita ya.
Jadi selisih antara P1 dengan P2 gitu. Jadi kalau selisihnya kecil, oh berarti kemungkinan H0 emang nggak bisa ditolak. Tapi kalau selisihnya besar, berarti H0 tuh mungkin bisa ditolak gitu. Nah, tapi kalau kita punya tiga statistik nih, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ada beberapa pilihan dan saya akan jelaskan salah satu di antara pilihan tersebut di slide selanjutnya ya. Jadi bagaimana mengkombinasikan nilai-nilai ini untuk merepresentasikan situasi kita sebenarnya.